Baik. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau sudah mulai ingat dengan materi integralnya, kita lanjut ke materi hari ini, integral substitusi trigonometri. Lanjut? Baik, lanjut ya. Oke, jadi integral metode substitusi trigonometri itu maksudnya apa? Ketika kita punya suatu integral, ya, yang integrannya, jadi kalau integral dari sesuatu fx dx, ini kita sebut integran ya. Integran memenuhi bentuk ini, ya, memenuhi bentuk ini, bentuk integrannya, memenuhi ketiga ini, maka silahkan menggunakan metode substitusi tapi yang bentuknya trigono. Sintan, sekan. Kapan itu dilakukan? Ketika di sini ada A kuadrat min U kuadrat, A itu apa? A di sini konstanta, ya, nilainya konstan. U ini bisa berupa suatu fungsi, bisa X, bisa T, bisa yang lain, bisa misal X min 2, X min 3, dan sebagainya. Jadi ini berupa fungsi. Maka substitusinya adalah fungsi sama dengan konstanta kali sin. Kalau bentuknya seperti ini. Ya. Kalau bentuknya ditambah, berarti tan. Kalau ini bentuknya dibalik, balikan dari yang atas, berarti sekan. Lebih jelasnya kita ke contoh. Misalkan di sini saya punya soal integral dari dx per akar 25 min x kuadrat. Apa hasilnya? Nah, kita lihat, kita perhatikan. Karena di sini misal dalam satu soal kan tidak disebutkan harus menggunakan metode apa. Kita harus jeli. Oh, seperti ini soal ini tadi kan. Kita harus jeli. Oh, soal ini itu kalau pakai substitusi biasa nggak bisa. Pakai di integralkan langsung juga nggak bisa. Parsial juga nggak bisa. Berarti kita coba gunakan yang metode substitusi trigonometri. Kita perhatikan bentuk ini bisa kita ubah menjadi integral dx per akar 5 kuadrat min x kuadrat. Bentuk ini sama persis seperti yang bentuk pertama. Ya. Sama persis dengan bentuk pertama ini. Saya copy ya. Apa ini? Yang ini yang saya copy. Nah, ya, bisa. Berarti pakai yang apa? Yang sintan, sekan? Yang sintan. Halo? Yang sintan, sekan? Yang sin. Yang sin. Sin. Baik. Berarti misal U di sini berarti bersesuaian dengan ini ya, X. X sama dengan apa? Di sini apa? 5. Kalau sudah seperti ini, jadi dipastikan pemisalannya harus betul ya. Kalau dari pemisalannya aja salah, nanti ke bawahnya ikut salah. Jadi benar-benar harus jeli. Ini apakah sintan, sekan gitu. Nah, kalau sudah, kita turunkan masing-masing ruas. Turunan dari X adalah dx. Turunan dari 5 sin theta, apa berarti? 5. Turunan dari sin? Turunan dari sin adalah? Cos. Cos theta d theta. Yang kedua bentuk ini kita substitusi ke soal. Jadi integral dx per akar 5 kuadrat min x kuadrat dx. Dx-nya kita ganti dengan 5 cos theta d theta akar
5 kuadrat min X kuadrat. Berarti 5 sin theta kuadrat. Ini ya. Kemudian integral. Kita selesaikan. Ini boleh saya tulis seperti ini ya. Nah, ini akar 5 kuadratnya bisa kita keluarkan jadi 5 ya. 1 min sin kuadrat theta bentuk lainnya apa? Bentuk lain dari 1 min sin kuadrat theta adalah cos kuadrat theta. cos kuadrat theta. 5-nya bisa kita coret. Integral. Ini di akar jadinya cos ya. Ini coret tinggal integral di theta. Hasil integral di theta apa? Sama halnya seperti integral 1 dx. Hasilnya apa? Atau ini sama saja dengan integral x pangkat 0 dx. Hasilnya apa? X plus C. X. Ya, karena x pangkat 0 tambah 1 per 0 pangkat 0 tambah 1. Berarti yang ini integral di theta sama dengan? Halo? Kalau integral dx aja x, kalau integral di theta berarti? Theta. Theta. Ya, menyesuaikan aja kalau integral dt ya t gitu. Bentar. Saya mau hapus ini. Nah, apakah sudah selesai sampai ini jawabannya? Belum ya? Kenapa? Karena di soal ini bentuknya X. Sementara jawabannya theta. Berarti kita harus bawa ini ke dalam bentuk X. Caranya gimana? Berangkat dari pemisalan. Dari pemisalan ini kan bisa kita tulis X per 5 sama dengan sin theta. Ya. Nah, bisa kita bantu menggunakan segitiga siku-siku. Misalkan siku-sikunya di sini, tetanya di sini, berarti sin theta sama dengan X per 5. Gimana peletakannya? X di mana, 5 di mana? Mbak Regi? Iya, Bu. 5 X di mana? 5 di mana? di miring. X-nya di ya situ X. Iya? Halo? Ya. Ya, Bu. Oh iya, suaranya lirih sekali, Mbak. Sin. Sin demi ya. Depan miring, berarti sin depan miring. Berarti yang di sini adalah 5 kuadrat min X kuadrat menggunakan konsep Pitagoras. Ya. Kejauhan saya. Karena di sini tidak ada sin, tidak ada cos, berarti kita sebenarnya tidak butuh ini. Sorry. Kalau hasilnya di sini ada sin, ada cos, nah baru kita butuh segitiga ini. Kita cukup di sini aja. Sorry. Kita cukup mengubah theta aja. Theta sama dengan apa berarti? Arcus sin apa? X per 5. Gini ya.
Jadi, theta sama dengan arca sin X per 5. Atau asin X per 5. Nah, di sini sudah tidak ada theta, dan ini jawaban akhirnya. Jadi, hati-hati ya. Sudah ketemu ini, oh sudah selesai, lanjut ke soal yang lain. Nah, hati-hati, belum. Kita harus ubah dulu ke bentuk X, sesuai dengan soal ya. Kalau soalnya berupa X, ya kita ganti X. Kalau berupa U, ya kita ganti U, dan sebagainya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke soal yang lain. Lanjut? Oke, baik. Nomor 2. Misalkan saya punya integral dx per x kuadrat ditambah 2x ditambah 10, misalkan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama, ini tidak bisa menggunakan substitusi biasa, tidak bisa menggunakan parsial, dan kita lihat bentuk ini juga tidak sama dengan bentuk ini. Nah, lalu gimana? Berarti perlu kita ubah dulu ya. Integral dx per menggunakan fungsi kuadrat sempurna. Jadi kita perhatikan x kuadrat ditambah 2x. Ini kan bisa kita bentuk menjadi seperti ini. Ya, x kuadrat ditambah 2x. Nah, ini ditambah 1. Ya, hasil dari ini kan gitu. Ditambah 1. Biar jadi ditambah 10. Perlu ditambah berapa di sini? 9. Nah, bentuk ini sudah menyerupai ini. Ya. Mana berarti? Bentuk 1, 2, 3? Bentuk yang ini tadi? 1, 2, 3? Saya pindah ke bawah deh. Biar ada di sampingnya. Nah. Gimana? 2. Yang 2. Oke, berarti tan ya. Jadi, kita misalkan apa? Apa sama dengan apa? Yuk. Ini tan, Bu. Oke. Nah, yang ini apa? Ruas kiri apa? Halo? Terlalu cepat saya? Ayo, yang lain. Yang off cam juga boleh ikutan jawab. Yang ruas kiri apa? Apakah X saja? X plus 1. X plus 1. Menyesuaikan ya. U-nya di sini adalah X plus 1. Kemudian yang ini berarti apa? 3. A-nya berarti apa? Halo? Ayo. 1. Iya, Mbak Kiki. 1, Bu. 3. Apa? 3, Jangan Bu. keburu di off. 9. 3. Hah? Halo? 3. Hah? 3, Bu. 3, Bu.
3. Kenapa? Karena 9 adalah 3 kuadrat. Oke. Kita lanjutkan. Pemisalannya sudah betul. Kita lanjutkan dengan menurunkan masing-masing ruas. Turunan dari X adalah dx. Turunan dari 1 sama dengan 0. 0. 3 sebagai konstanta, jadi tetap turunan dari tan adalah yuk dibuka lagi trigononya. Secant kuadrat. Secant kuadrat. Dia teta. Kedua pemisalan ini kita substitusi ke soal. Jadi integral dx-nya kita ganti dengan 3 secant kuadrat theta d theta ya, per x plus 1-nya kita ganti dengan 3 tan theta ditambah 9. Tinggal kita selesaikan. Nah, ini 9 tan kuadrat theta ditambah 9. Ini ya. Kemudian sama dengan 9-nya bisa kita keluarkan, yang ini tan kuadrat theta ditambah 1. Kita coret, jadinya 1/3 gini ya. Integral secant kuadrat theta di theta. Bentuk lain dari tan kuadrat theta plus 1 sama dengan apa? Secant kuadrat theta. Iya, Mbak Salwa. Apa, Mbak? Secant kuadrat theta. Secant kuadrat theta. Yang belum paham asalnya bisa ditanyakan. Ini sama-sama secant kuadrat, bisa kita coret ya. Tinggal ini. Nah, integral dari d theta tadi adalah theta. Gitu ya. Nah, cara mengubahnya juga sama. Kita berangkat ke pemisalan ini. Berangkat dari pemisalan. Gini kan ya. Jadi X plus 1/3 sama dengan tan theta. Sehingga theta sama dengan arkes tan dari X tambah 1/3. Jadi 1/3 kali tan X plus 1/3 plus C. Nah, sudah tidak ada theta. Ada yang tanyakan sampai sini? Silahkan. Lanjut. Gimana? Lanjut atau ada yang ditanyakan? Yuk. Mas Jibril, ada yang ditanyakan Mas Jibril? Masih mencoba memahami. Mbak Anissa, mungkin? Nomor 3. Kita lanjut ya. Sembari kalau ada yang ditanyakan nanti silakan. Misalkan saya punya soal seperti ini. Nah, ini sudah bisa terlihat. Jadi langsung bentuk yang ketiga ya. Karena bentuknya seperti ini. Pemisalannya adalah sekant. Misal, apa pemisalannya? Yang ini apa? Mbak Fitratus?
Mbak Fitratus di tempat? Iya, Bu. Iya. Sampingnya sekan apa? Saya geser lagi ke bawah. Apa? Berarti. A-nya apa berarti? Tuh. Fitratus. Hilang. Ada. Yuk, apa? Cross kiri apa? Yang lainnya? X. X. X saja ya, karena sudah X kuadrat. Yang ini berarti? 3. 3. Ya, sama kayak ini tadi ya. Oke, tinggal kita turunkan. Turunan dari sekan adalah? Sekan teta tan teta. Sekan. Oke. Kita substitusi ke soal. X-nya kita ganti 3, sekan teta kuadrat min 9. Ya. 3 sekan teta, dx-nya kita ganti dengan 3 sekan teta tan teta d teta. 3 sekannya bisa kita coret. Integral akar 9 sekan kuadrat teta min 9 tan teta d teta. 9-nya bisa kita keluarkan, tinggal sekan kuadrat teta min 1. Ini ya, kali tan teta d teta. Integral akar dari 9 adalah 3. Bentuk lain dari sekan kuadrat teta min 1 sama dengan apa? Tan kuadrat teta. Tan kuadrat. Integral dari akar dari tan kuadrat adalah tan kali tan jadi tan kuadrat. Ini ya. Kita kembalikan lagi tan kuadratnya menjadi sekan kuadrat teta min 1. Kenapa? Karena integral dari tan kuadrat kita tidak ada. Yang ada integral dari sekan kuadrat ya. Integral dari sekan kuadrat apa? Tan. Integral dari 1 d teta tadi? Teta. Ini ya. Nah, di sini ada tan. Berarti kita tetap berangkat dari pemisalan. Ini ya. X sama X per 3 sama dengan sekan teta. Kita tahu bahwa sekan teta itu sama dengan 1 per cos. Jadi kita punya cos teta sama dengan 3 per X. Kalau dalam bentuk segitiga siku-siku, tetanya di sini berarti untuk cos gimana berarti? 3 di sini, X di sini ya. Yang sebelah sini apa? Akar. Biar nggak tumpuk di situ. Kuadrat. Di bawah di sini. Tiga di sini, X di sini, berarti di sini adalah X kuadrat min 3 9. kuadrat. Ya. Ya, jadi tan kita peroleh dari ini apa hasilnya?
Ini per X apa per 3? Per 3. Per 3. Oke. Kemudian, dari sini pun bisa kita peroleh tetanya dari ini aja ya. Theta sama dengan arcus cos 3 per X. Jadi, ini bisa kita tulis X kuadrat min 9 per 3. Min tetanya adalah A cos 3 per X. Plus C. Atau boleh disederhanakan lagi. Yang ini adalah ini. Nah, ini ya. Sudah tidak ada theta. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silahkan. Jadi untuk menyelesaikan soal integral, yang pertama kita harus jeli dulu bentuk soal integralnya itu bisa diselesaikan dengan metode apa. Nah, untuk bisa tahu metode apa aja, berarti kita harus paham tiap metodenya gitu ya. Ciri-ciri tiap metodenya seperti apa. Gitu. Kalau metode ini integral substitusi trigonometri harus memenuhi ketiga bentuk ini. Baru bisa kita gunakan substitusi ini. Dan pemisalannya harus benar. Hati-hati jangan sampai salah pemisalan. Karena kalau salah pemisalan ke bawah salah. Itu kuncinya. Kemudian dalam penyelesaiannya juga hati-hati. Karena tidak berakhir di sini. Tapi perlu kita ubah ke dalam bentuk soal semula. Misalkan di sini bentuk X, kita ubah ke dalam bentuk X. Berarti kita butuh cek lagi pemisalannya, kita ubah-ubah gitu ya. Kita butuh bantuan segitiga siku-siku dan kita menyesuaikan dengan hasil akhir, baru bisa ketemu penyelesaiannya. Gitu. Ada yang ditanyakan? Mungkin silakan. Lanjut. Kalau tidak ada, bisa saya lanjutkan ke ini saya hapus saja. Ke yang ini. Jadi di sini diberikan rumus cepatnya, khusus kalau ketemu integral bentuknya persis seperti ruas kiri. Gitu. Ini saya coba taruh bawah ya. Misalkan kita ketemu soal yang bentuknya adalah integral, saya pakai warna lain. Integral dt akar, misalkan di sini 4 min t kuadrat. Berarti bentuk yang mana? 1, 2, 3. Satu ya. Jelas ini bentuk yang ke-1. Jadi hasilnya adalah arcus sin apa? Per 2. T per 2. Lagi, misalkan saya punya integral dp per p akar p kuadrat
min 6. Hasilnya apa berarti? Ini ya berarti ya. 1 per 6. 1 per akar 6. Ya, Mbak Kiki, gimana? 1 per akar 6. Akar 6, betul. Arkes, secant, boleh tulis gini ya, arkesnya ya, langsung A secant gitu. P per akar 6. Ya. Satu lagi, integral dA per, nah nanti rancu sama A itu ya. Nah, saya ambil variabel lain. Integral d alfa per 8 ditambah alfa kuadrat. Hasilnya apa? Satu per Mas Diva? Halo Mas Diva? Di tempat? Oke, yang lain gimana? Tadi Mbak Kiki kayaknya mau jawab. 1 per Akar 8. akar 8. Arkes dan alfa per akar 8. Ini ya. Oke, jadi kalau ada bentuk yang sama persis dengan ini, bisa langsung hasilnya. Tanpa perlu proses seperti yang di atas. Tapi, kalau tidak sama persis, silakan lakukan proses seperti yang ada di atas ini ya. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tanya sebanyak-banyaknya. Sudah paham? Halo, saya pengen dengar suaranya. Semangat paginya. Bisa on mic. Kimia. Boom. Boom. Belum sarapan, lemes. Kimia. Boom. 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 Polinema. Jos. Oh, Lemes sekali suaranya. Belum sarapan ya? Oke. Tetap semangat. Kita kuliahnya pagi. Gimana? Ada yang tanyakan nggak? Sudah paham? Baik, sembari menunggu kalau ada yang ditanyakan, saya beralih ke PPT-nya. Nah, seperti biasa, biar tambah paham dengan materinya, silakan dikerjakan soal-soal latihan ini. Saya harap mengerjakannya itu tidak hanya soal batas minimal ya, tapi semua soal yang ada bisa dikerjakan. Cuma 2 slide, silakan dicoba semua. Ya, kalau kurang bisa bilang Bu kurang Bu, kurang banyak. Atau nemu soal yang integral tapi kesulitan, bisa ditanyakan juga. Bu, saya ketemu soal integral seperti ini. Apakah betul diselesaikan seperti ini? Nah, bisa ditanyakan juga. Nah, untuk soal yang wajib dikerjakan, saya beri tanda saja, silakan dicatat. Nomor apa ini ya? Nomor 1, kemudian nomor 2,
Gampang sekali itu. Lanjut. Nomor. Bentar. Ada yang kebalikannya. Nomor 4. Nomor 1, 2, 4. Itu wajib dikerjakan. 3 aja. Harapan saya semua soal bisa dicoba ya. Di situ sudah ada petunjuknya. Jadi nomor 1 sampai nomor 10 gunakan langkah-langkah substitusi trigono. Kemudian yang nomor 11 sampai 20 itu gunakan cara langsung. Karena sesuai dengan ini. Gitu. Kalau ada yang tidak sesuai dengan rumus yang diberikan, ya silakan dicek dengan cara biasa. Yang step by step tadi. Itu ya, 1, 2, 4. Wajib dicoba. Yang lainnya silahkan dicoba semua. Lebih banyak, lebih bagus. Karena akan lebih paham dengan materinya. Jadi manfaatnya dirasakan sendiri ya. Buat kepentingan sendiri nanti manfaatnya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Ini sudah ada di LMS, silakan diakses. Untuk pengumpulannya harusnya kan kita Senin ya, karena minggu depan saya Senin tidak bisa, berarti sesuai kesepakatan nanti aja. Gitu. Atau paling nggak Kamis lah, Kamis pukul 7 maksimal ya. Hindari plagiasi. Ya, kalaupun diskusi dengan temannya yang dikumpulkan adalah tulisannya sendiri, diskusi boleh karena masih latihan. Yang penting bukan jawaban temannya yang langsung dikirim ya. Tinggal diubah aja. Misalkan diubah judulnya, namanya di crop apa. Jangan ya. Saya yakin di kelas ini tidak ada yang seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang belum dipanggil tadi? Waktu absen? Saya, Bu. Mbak Anissa kayaknya tadi hadir ya? Iya. Oh iya, Mbak Anissa. Mas Zaka juga. Tapi ini Mas, oh iya, Mbak Nisa yang ada. Harusnya 20 dengan saya. Siapa ini yang nggak ada? Gak apa-apa, nanti saya cek sendiri ya. Saya harap tetap hadir dari awal sampai akhir ya. Kalau ada kendala di tengah-tengah bisa konfirmasi. Gitu. Karena kehadiran ini selain saya ukur sebagai indikator penilaian, juga saya laporkan ke jurusan sesuai permintaan jurusan. Jadi kalau ada yang tidak hadir, jurusan minta untuk dilaporkan. Mohon maaf, itu Diva di rumahnya lagi. Mana ada yang ditanyakan? Silahkan. Sudah paham semua? Insya Allah paham, Bu. Halo, Bu. Semangat ya. Sepi sekali. Semangat, Bu. Ya, Mas Irza semangat. Di Malang, Mas Irza? Ini sih, Bu. Mohon maaf. Diva lagi mati lampu, Bu, di rumahnya. Oh, iya makanya kok kayaknya keluar masuk tadi. Ya, terima kasih Mbak Maulidia. Di Malang semua ini? Iya, Bu, di Malang, Bu. Ya, Bu. Di Malang, Bu. Ya. Karena hibrid ya kuliahnya ya. Prakteknya ada sebagian yang di kampus, jadi harus standby di Malang. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti sembari mengerjakan soalnya mungkin baru ada yang tanyakan ya. Seperti biasa, kalau ada kendala boleh WA ke saya. Saya jawab kalau waktu saya luang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Sehat-sehat semuanya.
lancar sampai akhir nanti ya. Tidak ada kendala suatu apapun. Saya akhiri sampai sini, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kak Kiki.